Selamat datang kembali pada video pembelajaran mata kuliah analisis proses bisnis. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai teknik pengumpulan data, kemudian saudara sudah diberikan penugasan berupa studi kasus untuk menemukan satu buah proses bisnis yang terjadi, baik itu berupa proses bisnis dalam bentuk barang atau jasa, kemudian menganalisis proses yang terjadi di dalamnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses bisnis operasi. Pada dasarnya proses bisnis itu bisa dalam bentuk proses bisnis manajemen maupun proses bisnis informasi. Nah, pada pertemuan kali ini saudara diminta untuk mampu memahami proses bisnis operasi, terutama konsep dalam alur atau aktivitas yang terjadi dalam satu buah proses bisnis, yaitu dengan memahami rich picture, kemudian proses bisnis dalam bentuk activity diagram. Nah, pembahasan kita akan mencakup ketiga hal ini, terutama diharapkan setelah pembelajaran saudara bisa membuat atau merancang dan mendeskripsikan proses bisnis operasi. Baiklah, tidak berlama-lama kita akan membahas topik ini. Pada pembahasan pertama yang perlu saudara ketahui dalam proses bisnis operasi, adanya prosedur dan aturan bisnis. Nah, semua hal ini dapat dituangkan ke dalam bentuk activity diagram atau diagram aktivitas. Proses bisnis merupakan rangkaian event operasional melibatkan manusia, peralatan, unit organisasi, kebijakan, dan prosedur. Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa, yang tentunya tujuan akhirnya adalah menyelesaikan pekerjaan yang ada di dalam satu buah organisasi atau institusi. Nah, proses bisnis ini dituangkan dalam bentuk rich picture yang bertujuan untuk menceritakan satu buah proses bisnis dengan menggunakan gambar. Gambar-gambar inilah yang menjelaskan proses yang sedang berlangsung dengan bentuk kegiatan atau proses yang diwakilkan dengan gambar. Proses atau gambar ini dalam bentuk aktivitas yang berurutan dan bertahap dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya. Nah, mari kita lihat sampel atau contoh dari rich picture ini seperti apa. Seperti yang saudara lihat, ini adalah contoh rich picture dari sebuah proses bisnis di suatu universitas, yaitu pada bagian administrasi akademik. Terdapat alur atau prosedur yang terjadi di sini yang melibatkan mahasiswa baru, kemudian bagian akademik universitas, kemudian aktornya juga ada mahasiswa lama, kemudian melibatkan sistem administrasi yang mencakup kegiatan dari proses registrasi sampai kegiatan perkuliahan terjadi pada mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Apabila kita amati contoh rich picture pada administrasi akademik universitas, bentuknya mirip dengan infografis. Dari gambar atau alur yang ditampilkan seperti ini akan memudahkan bagi kita untuk membaca alur atau proses yang terjadi dalam proses khususnya administrasi akademik pada universitas tersebut. Dapat kita lihat dari awal bagaimana mahasiswa baru melakukan registrasi, kemudian proses penginputan data, kemudian mengurus registrasi administrasi, proses pendaftaran ulang, hingga registrasi akademik sampai pada tahap perkuliahan. Begitu pula dengan mahasiswa lama dengan melakukan registrasi administrasi atau keuangan sampai pada proses perkuliahan. Untuk contoh yang lain, saya berharap saudara bisa memberikan deskripsi dari proses alur yang terjadi pada rich picture berikut. Opsi yang pertama itu adalah dalam bentuk proses sertifikasi. Pada slide ini dapat saudara lihat adalah proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Dari proses mulai permohonan, kemudian sampai pengajuan, penerbitan SP2 surat pemberitahuan pembayaran, kemudian SP3 surat pengantar pengujian perangkat, sampai pada tahap akhir sertifikat dapat diambil atau selesai. Kemudian opsi yang kedua, penugasannya adalah mengenai proses produksi merchandise. Dalam hal ini, potret atau yang lebih kita kenal dengan citra menggunakan objek manusia, apakah itu separuh badan atau utuh, atau skenik pemandangan, sampai pada tahap produk atau merchandise jadi. Nah, opsi mana yang akan saudara kerjakan? Apakah opsi 1 atau opsi 2? Ketentuannya ada di e-learning kita. Nah, itu adalah gambaran dari rich picture yang dapat saudara pelajari dan cobakan. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram ini dalam proses bisnis operasi itu menggambarkan proses bisnis, kemudian urutan aktivitas dalam sebuah proses. Pada penugasan sebelumnya, beberapa mahasiswa di antara saudara itu ada yang sudah membuat sampai tahapan activity diagram. Tapi belum semuanya, karena kita memang belum mempelajari tentang activity diagram, yang mana activity ini sebagai business modeling dalam proses bisnis untuk memperlihatkan urutan aktivitas dalam satu buah proses bisnis. Nah, jadi activity
activity diagram ini berbentuk flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur yang berguna untuk memodelkan sebuah proses dan memahami alur aktivitas dari awal sampai akhir secara keseluruhan dalam satu buah model bisnis. Terdapat banyak sekali simbol activity diagram, terutama yang ada pada tabel berikut. Ketika membuat sebuah activity diagram, saudara harus memahami bentuk atau simbol yang digunakan. Contohnya ini simbol 1, 2 itu adalah start point dan end point, aktivitas untuk memulai dan mengakhiri proses atau urutan aktivitas. Dengan melihat start point dan end point, kita bisa tahu dari mana urutan aktivitas itu dimulai dan pada bagian mana aktivitas itu diakhiri. Kemudian di bagian nomor 3 itu adalah activities. Bentuknya lebih kepada persegi panjang tetapi di ujungnya itu seharusnya setengah lingkaran ya, dan di dalamnya adalah tahapan atau aktivitas yang terjadi. Kemudian ada yang kita sebut dengan work atau pencabangan. Ada kalanya aktivitas dalam satu buah proses bisnis itu terbagi atau terpisah ke dalam 2 atau 3 proses, kemudian dapat kembali bergabung atau join. Kemudian selanjutnya ada yang kita sebut dengan decision, bentuknya seperti bola ketupat atau waji ya. Kemudian ada bagian yang kita sebut dengan swim lane yang bertujuan untuk mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama, biasanya dalam bentuk vertikal, tapi kadang-kadang bisa kita temukan dalam bentuk horizontal. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh activity diagram berikut, yaitu untuk bagian decision, merge dan split pada bagian yang bertanda merah. Nah, khusus untuk activity diagram itu di bagian decision itu tidak memiliki keterangan ya, berbeda dengan flowchart. Bagian decision yang pertama menunjukkan merge karena ada 2 input di sana dan 1 output, sedangkan pada bagian decision yang kedua itu adalah split karena ada 1 input dan 2 output, itu sudah atau belum. Nah, kemudian yang perlu saudara ketahui dalam activity diagram ini ada 1 start symbol dan 1 end symbol. Nah, jadi dari activity diagram ini kita tahu proses ini dimulai dari mana dan berakhir di mana. Nah, kalau kita lihat dari activity diagram ini, maka kita bisa menyimpulkan ini adalah contoh activity diagram, bisa kegiatan ujian atau kuis karena ada di sana berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan ujian atau kuis seperti itu. Selanjutnya kita lihat contoh activity diagram pada proses bisnis berikutnya, yaitu bentuk work dan join, percabangan dan penggabungan. Nah, kalau kita lihat secara umum, activity diagram ini dari aktivitasnya berupa kegiatan pemesanan barang. Nah, pada bagian work atau percabangan terdapat 2 aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian pada bagian join penggabungan, kedua tahapan yang terjadi itu mengarah kepada tahapan berikut yang sama. Selanjutnya kita lihat contoh activity diagram yang lain yang menunjukkan konektor. Nah, konektor ini hanya digunakan pada tujuan tertentu, terutama apabila activity diagram kita itu cukup banyak sehingga kita memerlukan penghubung dari satu aktivitas dengan aktivitas lainnya dalam satu buah proses bisnis yang melibatkan aktor yang berbeda agar tampilan activity diagram kita tidak semeraut ya. Jadi kita boleh menggunakan konektor di sini. Nah, sebelum itu kita bisa lihat ini contoh dari pemesanan obat ya, apakah itu di apotek atau di toko obat. Jadi Z itu sebagai konektor apabila aktivitas sudah mencapai pada penjual, tetapi di situ terdapat split tetapi terkoneksi dengan aktivitas atau decision pada pelanggan. Oke, baik, kita lanjut dengan activity diagram berikutnya. Nah, ini contoh yang lebih kompleks ya, dari 3 aktor yang terlibat, ada customer, ada ATM machine, kemudian ada bank. Nah, di sini terdapat swim lane untuk menunjukkan hubungan antara aktivitas-aktivitas dari masing-masing aktor yang berbeda tetapi saling terhubung dari beberapa aktivitas. Nah, saudara bisa memperhatikan setiap bagian atau simbol yang terjadi. Sini hampir mencakup seluruhnya ya. Ada decision, split, merge, kemudian ada work, join, sampai pada tahapan end symbol atau tahapan akhir di customer. Kemudian kalau saudara perhatikan di sini ada guard expression. Nah, apa ini? Pada bagian ini apabila terjadi prasyarat ya, itu ditunjukkan pada bagian ini atau petunjuk perulangan atau merge pada sebuah decision, maka kondisi yang terjadi itu dijelaskan pada bagian guard expression dengan informasi yang terdapat dalam kurung siku. Nah, setelah kita melihat berbagai macam contoh activity diagram, tugas yang kedua untuk saudara adalah
membuat studi kasus activity diagram dari sebuah proses bisnis, yaitu kita sebut Padang Sport Center ya. Dalam hal ini terdapat 4 macam kelompok aktivitas, yaitu pendaftaran member, kemudian ada proses pembayaran denda, kemudian proses pembayaran bulanan, kemudian proses pembuatan laporan. Nah, saudara bisa membuat activity diagram ini dalam satu buah activity yang kompleks, atau misalnya saudara bisa membuat dalam beberapa activity yang terpisah atau terpecah, bisa 2 atau 3. Itu tergantung dengan sejauh mana yang saudara pahami dan bisa saudara aplikasikan dan bisa dilihat oleh orang lain dengan mudah. Barangkali demikian untuk temuan kita kali ini mengenai rich picture. Tadi sudah ada beberapa contohnya, kemudian activity diagram. Saya harapkan saudara bisa atau mampu membaca dari kedua proses bisnis operasi ini dan mencobakan untuk menjelaskan dan membuatnya, terutama activity diagram. Ya, barangkali demikian pertemuan kita untuk kali ini. Ini adalah bagian terakhir sebelum saudara minggu depan akan menghadapi UTS. Silakan dicek dengan benar e-learningnya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. And see you for the next meeting.